Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya kali ini akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang cara pengisian aplikasi raport KTSP berbasis Excel yang pernah saya buat. Ini saya sampaikan karena mungkin kawan-kawan yang sudah memakai aplikasi ini itu merasa kebingungan dalam mengisinya. Ini juga saya sampaikan bagi yang merasa awam dengan Microsoft Excel. Oke, pertama kita buka aplikasinya. Kebetulan saya menyimpannya di desktop. Oke, kalau Anda menyimpannya di bagian lain, silahkan dicari di bagian lain. Ini saya ambil contoh yang umum. Umum ini berarti untuk kelas 10. Nah, di sini di halaman depan atau nanti terbukanya di halaman mana saja, jangan lupa untuk mengaktifkan makro di bagian atas sini. Ini ada option, klik saja, kemudian enable this content, lalu oke. Pada halaman depan ini saya sengaja kasih dalam setiap menu itu saya kasih nomor urut. Ini maksudnya agar nanti dalam pengisian itu mengikuti alur ini, alur nomor. Misalnya nomor 1 berarti ini yang harus diisikan terlebih dahulu. Kemudian input data siswa, nilai siswa, absen, kepribadian, prestasi. Nanti kalau pengen di Legger nanti ada juga untuk pengisian. Kemudian cetak raport, kemudian yang opsional yang untuk yang pindah sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke input data sekolah. Tinggal diklik. Di sini masukkan identitas sekolah. Identitas sekolah biasa, nama sekolah, kemudian nomor induk sekolah, NSS, kemudian NPSN, kemudian alamat sekolah lengkap. Kalau nggak lengkap juga nggak jadi masalah. Website, email, kemudian nama kepala sekolah wajib diisi, NIP-nya juga, kemudian data kelas. Nah, ini yang lebih penting di bagian semester. Semester hanya diisikan dengan menggunakan angka Romawi. Jadi kalau misalkan semester 1 cukup isikan 1 Romawi. Kalau semester 2 nanti cukup isikan dengan 2 Romawi. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ini nanti berhubungan dengan keterangan kenaikan kelas siswa. Kalau ini diisi dengan angka, maka untuk keterangan siswa naik atau tidak naiknya nanti tidak akan muncul. Jadi ini mohon diperhatikan. Untuk semester cukup pengisiannya 1 Romawi dan 2 Romawi. Kemudian selanjutnya wali kelas, isikan dengan wali kelas, NIP-nya juga, kemudian tahun pelajaran yang sedang berjalan. Kemudian yang bagian bawah adalah penanggalan raport. Penanggalan raport itu biasanya sudah disepakati bersama. Raport itu tanggal berapa untuk dibagikan. Tanggal raport, kemudian tempat raport. Kebetulan saya di Banjarbaru, ya berarti Banjarbaru. Dah, kalau sudah selesai ini, misalkan di sini saya isi Pak Kepsek, NIP-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, oke. Wali kelas misalkan di sini 10 5 semester 2 NIP terserah saja, tahun pelajaran 2016
2017. Oke ya. Sekarang ini sudah selesai. Kita kembali ke home atau bisa langsung ke data siswa. Tapi kalau kita tidak hafal dengan urutannya, kita kembali saja ke home. Nah, di sini kita masuk lagi ke input data siswa. Di sini ada sampai 50 siswa. Jadi raport ini menampung 50 siswa yang bisa Anda gunakan. Oke, kita lihat di sini begitu banyak yang harus diisikan dalam biodata. Kalau untuk kelas 10 wajib untuk mengisikan semuanya, karena nanti berhubungan dengan biodata siswa di bagian depan raport. Tapi kalau untuk yang kelas 11 maupun kelas 12 itu mungkin biodata siswa ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi ingat, biodata ini juga nanti dibutuhkan dalam ada berkaitan dengan raport yang akan kita olah. Contohnya NIS. Misalkan NIS ini nanti kan ini siswa, kemudian NESN, kemudian nama siswa. Di sini saya contohkan si Anam, si Galuh, si Utuh. Saya contohkan ada 3 orang. Nanti tolong di sini diperhatikan jenis kelamin, ini laki-laki, perempuan, laki-laki. Tempat lahir, misalkan saya bikin Banjarbaru semua ya, Banjarbaru. Nah, untuk tanggal lahir ini saya kebetulan ada terselip satu kolom di sini. Nanti hati-hati. Jadi tolong nanti diisikan tanggal lahir di sini. Misalkan 15 Mei 15 Mei 2000. Kemudian di sini 28 Februari 1999. Kemudian ini 17 Agustus tahun 2000. Kemudian di sini agama si Anam Islam ya. Kemudian di sini Kristen, Katolik. Oke, kenapa saya contohkan seperti ini? Karena agama itu nanti ada kaitannya dengan mulok dan pendidikan agama di dalam raport. Jadi kalau misalkan siswa yang bersangkutan sudah kelas 11, mungkin biodata ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai identitas depan sampul raport. Namun pengisian itu wajib sampai wajib ada agama harus diisi. Dari NIS, NESN, nama, jenis kelamin, dan agama. Sudah kalau kelas 11, kelas 12. Tapi kalau 10 wajib diisi semua. Oke, sekarang ini kita anggap sudah selesai. Kita kembali lagi ke home. Kemudian kita masuk ke input nilai siswa. Di sini ada beberapa mata pelajaran. Sekarang saya contohkan ya udah matematika. Di sini nama yang sudah kita bikinkan di biodata, yang sudah kita masukkan di biodata akan muncul secara otomatis di setiap daftar nilai per mata pelajaran.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai kognitif, praktek, sama afektif. Diisi secara manual. Kemudian KKM, jangan lupa. Dan deskripsi. Deskripsi setiap mata pelajaran atau narasi. Narasi cukup dengan memasukkan materi yang diajarkan saja. Contohnya, misalkan kalau matematika, perhitungan aljabar misalkan, cukup seperti itu. Kalau ada sambungannya itu lanjut saja. Cuma ini saya ambil yang simpelnya aja, yang pendeknya saja. Kemudian kita isi di sini misalkan 80, 90, 70. Kemudian praktiknya itu di sini 92. Kemudian ini 84. Ini nanti kita anggap si utuh ini tidak tuntas. Jadi saya masukkan nilai 65. Ini efektifnya misalkan B, ini C. Oke. Nah, lanjutkan untuk nilai yang lain, mata pelajaran yang lain. Ini saya contohkan nilai matematika saja. Kalau mau dimasukkan nama gurunya juga silahkan. Tapi untuk saat ini saya coba memberikan yang untuk matematika saja. Nanti dilanjutkan untuk mata pelajaran yang lain kalau memang ada, misalkan seperti agama, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Ini saya anggap sekarang kita kembali ke home. Nilai siswa sekarang absen dan ekskur. Nah, di sini ada sudah nama-nama sudah otomatis masuk di sini. Misalkan ekskur ini caranya cukup gampang. Misalkan si Anang dia ikut dalam ekskur apa di sini dan nilainya berapa. Misalkan si Anang dia ikut pramuka dengan nilai B. Kita lihat di sini untuk pramuka dengan nilai B itu kodenya PRA 2. Sekarang kita masukkan PRA 2. Dia akan muncul secara otomatis nilainya. Kemudian si Galuh dia ternyata ikut pencak silat dengan nilai A. Di sini kita cari pencak silat yang nilai A adalah sil 1. Sil 1. Otomatis A. Si utuh. Nah, ternyata si utuh itu tidak ada nama ekskurnya di sini. Dia mengikuti ekskur lain yang tidak tertera dalam daftar di sebelah. Nah, itu tinggal kita buatkan saja. Misalkan dia ekskur bersepeda. Anggap di sini bersepeda. Ini misalkan bersepeda. Bersepeda. Ini nilainya A, B, C. A, B, C. Tinggal kita masukkan di sini. Misalkan sep 1. Sep 1, sep 2, sep 3. Nah, di sini tadi si utuh. Si utuh ikut ekskur bersepeda yang baru kita buat ini dengan nilai B. Berarti di sini kodenya sep 2. Sekarang kita tulis di sini sep 2. Sep 2. Nah, ini dia akan muncul nilainya B.
Terus misalkan ada salah satu siswa lebih dari satu ekskul, berarti kita tambahkan saja. Misalkan si Galuh, dia ikut PMR juga dengan nilai A. Di sini ada nilai ada PMR A, B, C. Nah, kita masukkan PMR, dia akan muncul dengan sendirinya. Kemudian di sini ada absensi diisi saja. Misalkan si Anang sakit itu 3 kali, kemudian izin 1 kali, tidak ada alfa. Kemudian si Galuh itu cuma sakit izin 4 hari. Kemudian si Utuh itu tidak hadir alfa 6 hari tanpa keterangan. Tinggal diisi seperti itu saja, sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi, ini saya anggap sudah selesai yang untuk yang ekskul dan absensi. Sekarang kita kembali ke home. Kemudian kita masukkan di sini prestasi siswa kalau ada. Tadi si Anang dia mengikuti ekskul. Misalkan di sini juara 1 tingkat nasional misalkan. Kalau si Galuh, dia untuk ekskul 1-nya tidak mendapatkan apa-apa, tapi di ekskul 2 dia mendapat penghargaan tim terbaik misalkan, terbaik tingkat nasional. Kemudian kalau si Utuh, dia di ekskul 1 bersepeda itu misalkan juara 1 free style nasional. Wah. Oke, sekarang ini sudah saya anggap selesai. Ini juga tidak kadang dipakai, kadang juga tidak. Tapi kalau menurut saya ini juga penting karena nanti ada permanen tercetak di dalam raport. Oke, sekarang ini saya anggap selesai. Kita kembali lagi ke home. Nah, sekarang kita cek Legger. Nah, di sini Legger secara otomatis akan masuk nilai-nilai yang kita inputkan keseluruhan, termasuk dengan ekskul, termasuk dengan absensinya. Sorry, ada yang ketinggalan. Oh iya, ketinggalan kepribadian siswa. Sorry, kepribadian siswa. Misalkan di sini B semua, B, jadi B semua. Sorry. B semua, cuma di sini ada C, tidak punya sopan santun. Oke, sudah. Legger. Nah, tadi sorry yang ini agak ketinggalan. Nah, kita lanjut. Kemudian setelah kita anggap semua sudah selesai untuk pengisian, baik itu nilai siswa, biodatanya, kemudian kepribadiannya juga, ekskurnya sudah, absensinya sudah. Untuk mengecek secara keseluruhan itu silakan cek di Leggernya. Di Leggernya nanti akan terlihat seluruh hasil dari siswa tersebut. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan adalah di bagian akhir, naik kelas atau tidak kelas. Sebenarnya ini adalah diisi secara manual dan nanti akan muncul di raport keterangan naik atau tidak naik kelas. Nah, ini nanti seperti yang saya bilang di awal, untuk penulisan semester harus memakai 1 Romawi dan 2 Romawi. Kalau misalkan semester 1 tulis dengan 1 Romawi, kemudian kalau semester 2 tulis dengan dengan 2 Romawi. Nanti kalau ditulis dengan 2 Romawi, ini nanti akan muncul di keterangan
kalau ada kenaikan kelas. Jadi di sini terserah, misalkan terserah mau diisi naik kelas misalkan, atau misalkan ini juga naik kelas dan ini tidak naik kelas. Nanti akan saya contohkan di bagian ini. Sekarang sudah leger sudah, kemudian kita raport. Oke. Nah, di sini raport kita awali dengan nomor 1. Ini nama sekolah karena di awal tadi tidak diisi, atau kita isi saja dulu. Di sini data sekolah SMA Negeri 100 Banjarbaru. Nah, sekarang ini raport punya si Anang. Tadi yang kita isikan kan cuma matematika dengan KKM 75, kemudian pengetahuannya 80, prakteknya 90. Untuk memajukan tinggal klik ini tanda panah ke atas, si Galuh dan si Utuh. Nah, kalau mau mencetak tinggal klik cetak. Jadi kalau komputer Anda sudah terhubung dengan dengan printer, dia akan langsung membaca dengan printer apa dan dia mencetak dengan ukuran A4. Oke ya. Selesai sampai di sini. Kemudian ke lembar deskripsi. Oke, lembar deskripsi di sini. Nah, ini si Anang di matematika. Karena dia nilainya cukup tinggi, maka KKM-nya mencapai pada perhitungan aljabar. Kemudian si Galuh juga ini. Nah, ini si Utuh yang nilainya tidak memenuhi KKM, maka di sini ada keterangan belum mencapai KKM materi perhitungan aljabar. Oke ya, sekarang cetak, seret, selesai. Kembali lagi kita ke raport. Kemudian lembar ekskor. Lembar ekskor biasanya tidak berpengaruh. Nah, si Anang dia ikut pramuka, kemudian nilainya B, kemudian nanti ada si kemudian ada terus si Utuh bersepeda, dia akan muncul dengan 6 hari tanpa keterangan. Kalau mau dicetak juga. Ini ada printernya. Kemudian lembar prestasi. Nah, di sini akan kita lihat lembar prestasi. Nah, ini tadi ekskor 1 itu juara 1 tingkat nasional. Kemudian di ekskor 2 si punyanya si Galuh itu tim terbaik tingkat nasional. Kemudian si Utuh itu di ekskor 1 itu juara 1 freestyle nasional. Oke, sekarang kita cetak, selesai. Nah, ini yang saya maksudkan biodata siswa yang dikhususkan untuk kelas 10. Jadi biodata siswa nanti bagian biodata siswa harus diisi semua, karena ini nanti berhubungan dengan raport yang secara permanen di awal. Jadi ini harus diisikan secara penuh. Kalau ini lembar sampul sekolah seperti ini, standar saja, tinggal cetak. Udah, sekarang pengisian raport sudah selesai.
Kalau untuk cetak pindah sekolah silahkan memakai yang ini. Nah, biasanya kawan-kawan yang agak susah itu adalah ketika mengganti ini background atau lambang sekolah. Di sini akan saya praktekkan bagaimana cara menggantinya. Pertama, itu siapkan dulu logo sekolah. Logo sekolah yang opasinya, edit dulu memakai Photoshop, kemudian opacity-nya itu dikurangi sampai dengan 15% supaya tidak terlalu tebal. Jadi sekitar 15% atau 10% juga masih kelihatan. Nah, kemudian nanti untuk menggantinya kita ke menu review, kemudian unprotect, kemudian masukkan password yang saya kirimkan melalui email. Sehingga nanti unprotect itu menjadi protect seperti itu. Nah, sekarang ini bisa diedit. Nah, tinggal seleksi saja logonya, kemudian delete, kemudian masukkan logo yang punya sendiri, misalkan picture, melalui sini insert picture, kemudian ini misalkan insert. Nah, kemudian kita rubah fotonya menjadi format picture, kemudian lupa kalau nggak salah ini bisa. Oke ya. Sebenarnya yang untuk foto ini nanti kan logonya itu transparan, jadi ya nggak perlu sih yang harus ada front back segala macam itu, karena nanti dia tidak akan menutupi ini. Oke, kalau sudah diganti logonya, kembali lagi ke review, kemudian protect 2 kali, masukkan password yang saya kirimkan. Kenapa hal itu dilakukan untuk memprotek? Karena nanti takutnya rumus-rumus yang ada di sini, rumus-rumus ada yang di bagian ini, terhapus secara tidak sengaja, yang akhirnya menyebabkan aplikasi akan error. Jadi diharapkan setelah editing menyesuaikan dengan sekolah masing-masing, itu silahkan protek kembali melalui sini. Oke, demikian saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui Facebook, di aplikasinya sudah ada, kemudian atau melalui Twitter, diklik aja Twitternya. Kalau melalui email, kirim di email suryadiklik@gmail.com. kemudian ada di Google Plus juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.